Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita melanjutkan di dalam seri pembelajaran kitab Wahyu yang diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan ke-18. Judul pada khotbah pada pagi ini saya berikan ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan, kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami boleh diselamatkan, kami boleh menerima pertolongan daripada Tuhan dan pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kami dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan memberikan persembahan kami ke hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berbicara langsung kepada setiap kami yang mendengarkan, berbicara secara langsung ke dalam hati kami. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu boleh masuk, memperbarui hidup kami, menolong kami, meneguhkan kami, menegur kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang menyampaikan, layakkan hamba-Mu dan tolong hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita baca ayatnya di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan juga 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup." Sama-sama kita baca, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Bagian terakhir pasal pertama ini merupakan pesan Yesus Kristus kepada Yohanes, sekaligus sebagai pengantar juga bagi 7 surat kepada jemaat Asia Kecil. Dalam penyampaian pesannya kepada Yohanes, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam kemuliaannya. Dalam kegentaran Yohanes melihat kemuliaan Tuhan, ia mendengar suara yang menghibur. Kita melihat ya, apa yang Tuhan nyatakan dalam kemuliaannya kita akan pelajari dari 2 ayat ini. Yang pertama, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita tersungkur di dalam hadirat Tuhan. Ya. Melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaan terlalu berat bagi Yohanes, tidak hanya karena kelemahan manusiawi, tetapi lebih karena kesadaran bahwa Yohanes tidak layak melihat kemuliaan Yesus Kristus yang begitu suci. Menyadari bahwa manusia berdosa tidak akan tahan, tidak akan kuat melihat kesucian kemuliaan Yesus Kristus, itu Tuhan kita. Setelah berpuluh-puluh tahun kenaikan Yesus ke surga, Yesus menyatakan diri kepada Yohanes dalam menampakkan kemuliaannya atau keilahiannya. Berbeda ketika Yesus melakukan pelayanannya di dunia sebelum kebangkitannya, ia menyatakan diri dalam wujud manusia yang dapat dilihat dan disentuh oleh Yohanes. Dan Yohanes bisa begitu akrabnya dengan Yesus ketika Yesus dalam wujud manusia. Tetapi ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, setelah itu Yesus menyatakan dirinya di hadapan Yohanes di dalam kemuliaannya. Sehingga Yohanes tersungkur di depan kaki Yesus. Sikap tersungkur yang dilakukan Yohanes ini merupakan sikap yang umum dilakukan oleh orang-orang yang diizinkan berada di hadapan kesucian Allah. Kita baca di dalam Yehezkiel 1 ayat yang ke-28 dikatakan, "Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah ketika sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud." Ya.
sembah sujud ketika melihat kemuliaan Tuhan. Lalu kedengar suara Dia yang berfirman. Kemudian di dalam Kisah pasal yang ke-9 ayat ke-3 dan ke-4, ketika Saulus diizinkan untuk melihat, bertemu dengan Yesus, Tuhan Yesus. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Ini Saulus rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi sikap tersungkur itu adalah sikap yang umum ketika manusia diizinkan Tuhan berhadapan dengan kemuliaannya. Sikap tersungkur bukan hanya menunjukkan kelemahan manusia, tetapi menunjukkan bahwa manusia berdosa tidak akan mampu berhadapan dengan kemuliaan ilahi. Manusia berdosa menjadi tak berdaya dan mengakui kehadiran dari yang tidak berdosa. Yohanes rebah di tanah sama seperti orang mati. Posisi rebahnya itu sampai dahi itu menyentuh tanah. Tetapi ia tetap dalam kondisi sadar. Karena setelah itu Yohanes mendengar, ketika dia melihat, tersungkur, siap mendengar pesan Tuhan yang dia harus tulis dan sampaikan kepada jemaat-jemaat. Ia sadar sepenuhnya Yesus dalam kemuliaan berdiri di hadapannya. Yohanes ini sadar. Sehingga tanpa berdaya ia sujud sampai dahinya menyentuh lantai. Dan ia siap mendengarkan perkataan Yesus. Ini berbeda dengan fenomena dari golongan tertentu yang mendoakan orang itu dengan cara didorong-dorong gitu ya, kepalanya, tubuhnya gitu ya, dengan tujuan agar orang ini rebah ke lantai ya, supaya menunjukkan kehadiran Tuhan gitu ya. Itu sering ya, beberapa tahun yang lalu dan juga sampai saat ini masih ada fenomena-fenomena seperti itu dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, apakah fenomena-fenomena ini selalu terkesan dibuat-buat? Tidak. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar mengalami kehadiran Tuhan, dia betul-betul mengalami hadirat Tuhan, maka benar-benar hal ini akan terjadi. Orang-orang yang mengalami hadirat Tuhan, dia melihat kehadiran kemuliaan Tuhan, ia tidak akan sanggup berdiri tegap dan tidak akan mampu untuk berkata-kata. Dia akan langsung tersungkur. Atau dia hanya keadaan sadar tetapi tidak sanggup untuk berkata-kata selain berdiam diri, merasakan hadirat Tuhan dan mengizinkan Tuhan berbicara di dalam dirinya. Ya. Tetap dalam kondisi sadar, berbeda dengan beberapa fenomena yang mungkin setelah tertelungkup, rebah, langsung dia tidak sadarkan diri, sudah bermacam-macam manifestasi dilakukan seperti orang kesurupan gitu, bukan. Tetapi ketika orang diizinkan Tuhan untuk ada dalam hadirat Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, dia akan sujud di hadapan Tuhan dengan kondisi sadar untuk siap menerima pesan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam dirinya. Ya. Di dalam 2 Tawarik 5 ayat yang ke-14 dikatakan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Jadi ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, tidak ada orang yang akan mampu bertahan untuk berdiri tegap. Artinya apa? Tidak akan ada orang yang bisa menyombongkan diri lagi
karena melihat betapa suci Tuhan, betapa mulianya Tuhan yang hadir di hadapan kita. Sehingga kita ketika ada di gereja siap untuk menghadap kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, maka sikap kita harusnya tidak datang ke gereja dengan sombong, tetapi dengan rendah hati, berdiam diri, dengan kondisi sadar, mendengar pesan Tuhan, suara Tuhan, firman Tuhan bagi diri kita. Apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita? Jadi sikap kita di hadapan hadirat Tuhan bukan dengan sombong, bukan dengan sibuk, ya. Di gereja kita sibuk dengan urusan kita. Aduh, bisnisku hari ini gimana ya? Toko karyawanku, aku harus ngecek ini. Bukan dengan sikap seperti itu, tetapi dengan sikap tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, sikap kita adalah sikap tersungkur di hadapan Tuhan, berdiam diri mendengar suara Tuhan, sikap hormat, tunduk di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan meletakkan tangan kanannya atas kita. Yesus meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes dan memintanya agar jangan takut. Masih di ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Bersama-sama kita bacakan. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jangan takut di sini menggunakan bahasa aslinya adalah mi vovoi, atau menunjukkan kondisi Yohanes yang terus ketakutan. Dalam kondisi terus ketakutan, Yesus mengatakan, jangan takut. Artinya Tuhan meminta Yohanes untuk berhenti takut. Bukan hanya menyuruh berhenti takut, tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya kepada Yohanes sebagai ungkapan kasih dan pemberian kekuatan kepada Yohanes dan penghiburan kepada Yohanes untuk menghadapi masa depan. Ya, kita tahu latar belakang dari kitab Wahyu ini adalah pada masa penganiayaan yang dilakukan di zaman Kekaisaran Domitianus. Ya. Kita tahu penganiayaan yang akan dihadapi seperti apa oleh jemaat Tuhan ketika itu. Dan jemaat Tuhan secara universal. Tetapi Tuhan meletakkan tangan kanannya kepada kita dan berkata, jangan terus merasa takut. Jangan terus ketakutan. Yesus memberikan penghiburan, kekuatan, dan kasih-Nya, ungkapan kasih-Nya kepada kita. Yesus kerap memerintahkan para murid untuk tidak lagi takut, baik di tengah badai, di Danau Galilea, di gunung saat Kristus berubah-ubah, dan juga di saat bahkan perjalanan misi. Kita baca ayatnya di dalam Matius yang keempat, ayat yang ke-27, ketika ada di Danau Galilea, Yesus berkata kepada muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 17 ayat yang ke-7. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ketika perjalanan misi, Tuhan Yesus mengatakan kepada Paulus, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, mari kita baca bersama-sama, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Tuhan ketika menyatakan kemuliaannya, Tuhan juga mengungkapkan kasih
memberikan kekuatan serta penghiburan kepada umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang setia kepadanya. Dalam kalimat aku adalah yang awal dan yang akhir, ya, seperti yang kita sudah pelajari di khotbah Alfa dan Omega di bulan yang kemarin, bahwa Yesus adalah pencipta dan juga yang berdiri di awal dan akhir sejarah manusia. Yesus yang juga menyertai umatnya. Jadi janganlah kita takut menghadapi hidup kita, masa depan kita. Karena Yesus akan meletakkan tangannya di atas kita dan berkata, jangan takut. Karena Tuhan adalah Tuhan Alfa dan Omega. Ya? Yesus yang berdiri di awal dan akhir sejarah manusia, yang kekal. Gambarnya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ada pawai di tengah kota, ya, kita yang ada di bawah gitu ya, kita hanya bisa melihat pawai, barisan pawai itu yang lewat di depan mata kita. Yang belum lewat di depan mata kita nggak bisa lihat. Akan ada barisan pawai apa lagi, begitu. Tetapi seseorang yang ada di atas gedung itu akan bisa melihat dengan jelas barisan awal pawai, di tengah sampai di akhir akan ada apa, itu bisa dilihat dengan jelas. Begitulah gambarannya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menghibur kita, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, itu adalah Tuhan yang melihat dengan jelas awal dan akhir sejarah manusia. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ke depan, perjalanan hidup kita, Tuhan tahu. Jadi jangan takut, tidak perlu lagi kita terus-menerus takut akan masa depan, akan apa yang terjadi. Ya, walaupun mungkin kita sedang mengalami tekanan demi tekanan, cemoohan, penganiayaan mungkin, ya, pengkhianatan, fitnah atau macam hal tekanan yang kita hadapi seperti jemaat waktu itu menghadapi penganiayaan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, sambil menyentuhkan tangannya kepada Yohanes. Demikian pula Tuhan inginkan kita tidak terus-menerus takut, ya, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Itulah ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan juga penghiburan bagi kita. Sebab itu jangan terus ketakutan. Yang ketiga, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan otoritas dan kuasa atas kematian. Ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di sini lebih lengkap lagi, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bukan hanya sebagai yang awal dan akhir, tetapi juga yang hidup. Bukan hanya sekedar aku hidup atau aku telah hidup, bukan, tetapi yang hidup. Artinya apa? Pernyataan yang hidup ini menunjukkan bahwa Yesus bukan saja sang pencipta dan yang berdiri di awal dan akhir sejarah manusia saja, melainkan Yesus juga pemilik dan pemberi hidup kekal. Yesus yang hidup adalah pemilik dan pemberi hidup kekal. Ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu,
Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Memiliki hidup yang kekal. Pemilik hidup yang kekal. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi Yesus Kristus pemilik hidup dan pemberi hidup yang kekal itu. Ya. Yesus yang adalah pemilik serta pemberi hidup kekal memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Kerajaan maut di situ dikatakan di dalam bahasa aslinya adalah Hades. Ya. Artinya bagi pemilik kunci maut dan kerajaan maut, artinya adalah pemilik kuasa dan otoritas. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat mengklaim memiliki kuasa atas maut. Ya. Setiap orang yang mati tidak dapat hidup kembali. Setiap manusia memiliki batu nisannya masing-masing. Ya. Tidak ada manusia yang dapat hidup kembali kecuali bahkan Lazarus ya. Lazarus memang pernah dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi kemudian di akhir hidupnya Lazarus mati dan tidak hidup kembali. Tetapi berbeda dengan pribadi Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Yesus pernah mati, kemudian hidup, tidak untuk mati lagi, tetapi hidup selama-lamanya. Ya. Yesus yang telah mengalahkan maut dan kerajaan maut atau Hades adalah pemenang yang berkuasa mutlak. Maut tidak dapat menguasai Yesus. Ya. Nah, ini menarik. Maut dan kerajaan maut atau Hades. Kerajaan maut ini berbeda dengan maut. Ya. Maut merupakan kondisi. Ya, merupakan kondisi. Itu sama seperti Yesus pernah mengalami kondisi maut. Ya, ketika berada di atas kayu salib, ia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus memang pernah berada di kondisi itu. Sedangkan Hades atau kerajaan maut menuju kepada keadaan kematian yang merupakan akibat kehidupan yang berhenti dan ketika tubuh dan jiwa terpisah. Pernah Yesus, tetapi Yesus menang atas itu. Yesus hidup, Yesus bangkit sehingga memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Artinya memiliki kuasa dan otoritas bagi kematian. Ya. Jadi Hades berbeda dengan maut. Kalau maut adalah kondisi, sedangkan Hades adalah menunjuk kepada keadaan kematian, ya, akibat kehidupan yang berhenti dan ketika tubuh dan jiwa terpisah. Sehingga Hades ini selalu mengikuti kematian. Kita baca di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-8a. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Ya, jadi selalu mengikuti. Kerajaan maut ini mengikuti maut. Nah, Yesus yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya menjadi penghiburan bagi kita umatnya yang sedang mengalami tekanan serta penganiayaan dan tetap setia sampai mati. Yesus menjadi penghiburan, pernyataan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umatnya ketika itu, ketika zaman kitab Wahyu ditulis sebagai penghiburan bagi umatnya di dalam
kondisi penganiayaan, dan tetap setia sampai mati. Demikian juga bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus yang bangkit dan Yesus yang hidup, pemilik dan pemberi hidup yang kekal, menjadi penghiburan bagi kita untuk kita tetap setia sampai mati. Apapun yang kita akan hadapi ke depan, bahkan penganiayaan pun kita tidak akan takut, karena hidup kita ada di dalam Sang Pemberi hidup, Sang Pemilik hidup. Kematian bukan lagi menjadi hal yang menakutkan bagi orang percaya kepada Yesus. Justru kematian dipandang sebagai keuntungan, karena Yesuslah yang memiliki kuasa dan otoritas atas kematian. Kita baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, kita bersama-sama bacakan. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kita hidup di dalam Yesus yang adalah pemilik dan pemberi hidup, yang memiliki kuasa dan otoritas atas kematian. Memiliki kuasa dan otoritas atas maut dan kerajaan maut. Jadi ketika Tuhan izinkan kita menghadapi situasi tekanan, bahkan penganiayaan, tetap setia kepada Tuhan. Karena Dialah yang memberikan kita hidup kekal. Boleh saja kita meninggalkan hidup di dunia ini. Kita terpisah, tubuh kita dan jiwa kita terpisah. Tetapi jiwa kita sudah dijamin oleh Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus dan tetap setia kepada Yesus. Semua manusia akan menghadapi tahta penghakiman Allah dan akan dihakimi. Tetapi orang kudusnya akan selama-lamanya bersama Kristus. Di mana? Kerajaan surga. Sedangkan orang fasik akan berada di dalam Hades atau kerajaan maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menutup khotbah pada pagi hari ini dengan sebuah kesaksian hidup yang kiranya bisa memberkati kita sekalian. Di mana kesaksian ini saya mau saksikan dari perjalanan pelayanan bapak mertua saya, atau Bapak Amos, yang sudah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Bapak Amos sebelum menjadi pendeta, ini merupakan seorang pemimpin di salah satu dukuh dari desa Krempong, atau dusun lah, atau bagian terkecil dari desa. Salah satu dukuh di desa Krempong itu, almarhum Bapak menjadi pimpinannya. Nah, kemudian percaya Yesus, masuk sekolah teologi, kemudian menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta. Dan tempat pelayanan pertama dan terakhirnya adalah di desa yang mana sampai sekarang ditinggali. Nah, dari rumah ke tempat pelayanan, dari desa asal Bapak di desa Krempong ke tempat yang Bapak pelayanan di Gelagah Ombo, itu berjarak tempuh 3 jam dengan berjalan kaki. Nah, ini tempuh. Sampai sekarang Tuhan masih percayakan tempat pelayanan itu di Gelagah Ombo, dan dilanjutkan oleh ibu. Nah, desa ini, desa tempat pelayanan Bapak, itu bukanlah desa yang ramah ramah terhadap orang Kristen. Banyak sekali tekanan, banyak tantangan yang harus dihadapi. Di awal pelayanan pernah itu seperti disantet gitu ya. Jadi ada suara kayak letusan di atap rumah gitu ya.
dar gitu. Tetapi nggak ada apa-apa. Tetapi ada semacam ledakan kecil di atas rumah. Jadi ya demikianlah kondisi saat itu. Nggak cukup di situ. Tiap hari-hari tertentu ya, kalau penanggalan Jawa itu kan ada weton-weton gitu. Di hari-hari tertentu itu selalu ada ular yang masuk ke dalam rumah. Ularnya itu terus. Ya, masuk terus keluar. Di hari-hari tertentu, setiap hari-hari tertentu itu selalu demikian, ularnya sama. Nah, ketika beberapa waktu kemudian ada salah satu dukun yang meninggal dunia, ular yang tadi yang biasanya masuk rumah di hari-hari tertentu itu sudah tidak pernah datang. Demikianlah kondisi pelayanan di awal pelayanan Bapak di desa ini ya. Nah, walaupun penuh dengan tekanan dan tantangan dalam pelayanan, Bapak tetap setia kepada Tuhan, tetap setia mengerjakan pekerjaan Tuhan di desa ini. Bahkan beliau membangun, menjadi tokoh juga yang membangun saluran air bersih dari sumber mata air ke tengah-tengah desa, yang mana jaraknya itu 3 kilometer lebih lah ya, 3 kilometer lebih. Jadi cukup jauh, tetapi beliau almarhum membangun itu, menyalurkan dari sumber mata air ke tengah-tengah desa. Sudah seperti itu, tetapi nyatanya lingkungan setempat waktu itu masih tidak bisa menerima. Ya, dikatakan bahwa jangan pakai air itu air najis. Seperti itu. Betapa sulit tantangan, tekanan yang harus dihadapi oleh Bapak ketika pelayanan di desa ini. Ya. Dan waktu itu menurut cerita yang saya dengar, awalnya gedung gereja yang sekarang ada, yang Bapak Ibu, sebagian dari Bapak Ibu saudara sekalian kan pernah ke gereja Bapak Ibu. Nah, sebelum di lokasi itu, gedung gereja yang sekarang itu harusnya rencana sebelumnya adalah ada di pinggir jalan utama dari desa. Tetapi ditentang banyak dari masyarakat sekitar. Ya sudah, akhirnya lokasinya dipindah masuk, nggak jadi di pinggir jalan utama, tetapi masuk ke dalam. Ya. Dan itu gereja pastori yang ada sekarang ini, itu satu-satunya rumah gitu ya, satu-satunya bangunan yang berdiri, yang berada di dalam itu. Nggak ada tetangga yang lain kanan kiri. Ya. Kalau 2 tahun ini ada jemaat yang membangun rumah di dekat gereja. Ya. Kalau dulu bertahun-tahun sendiri itu sudah nggak ada jalan, nggak ada penerangan gitu ya jalannya. Jadi gelap aksesnya. Nah, aksesnya pun itu dipersulit gitu ya. Ada sebagian kelompok orang masyarakat itu membangun jalan yang harusnya kayak pertigaan gitu ya. Yang sisi ke gereja itu ditutup. Dia bangun jalan tinggi beton, tidak dilewatkan ke pertigaan yang arah ke gereja. Tetapi dibiarkan itu berjarak tinggi, hampir 1 meter, sehingga kan orang nggak bisa lewat gitu ya. Akan kesulitan untuk lewat ke gereja. Jadi harus lewat ke sela-sela jalan gitu. Sampai seperti itu gitu ya. Nah, puji Tuhan dengan kesetiaan Bapak Ibu
pelayan, terhadap pekerjaan Tuhan dan terhadap kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ya. Tuhan mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan dan penghiburan bagi beliau. Suatu ketika beberapa tahun terakhir sebelum Bapak meninggal, itu TK yang ada di desa tersebut itu kan tanah sengketa, sehingga diminta oleh yang punya. Akhirnya ada rapat desa, ada salah seorang yang punya tanah di samping gedung gereja memberikan itu. Dia punya beberapa tanah, tetapi yang mau diberikan untuk pembangunan TK itu maunya yang di samping gereja. Luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Tanpa disangka-sangka, tanpa dipikirkan seperti apa, Tuhan punya cara di dalam menghibur dan menolong hamba-hamba dan umatnya yang setia kepada Tuhan. Akhirnya TK itu dipindah di sebelah gedung gereja tempat pelayanan Bapak Ibu ini. Nah, akhirnya harus dibangun jalan yang baik, karena itu kan menjadi akses jalan satu-satunya yang ke gereja dan juga ke TK harus dibangun, dibeton. Dan betul Bapak Ibu, sebetulnya masih ada kelompok orang masyarakat yang menentang, gitu ya, dengan berbagai dalih, karena kan depan gereja itu juga salah satu akses jalan ke tempat pemakaman, ya, tempat penguburan. Nah, ada jalan lain, pengennya yang dibangun yang jalan lainnya itu, tetapi karena ada TK juga, sudah pokoknya jalan dibangun gitu ya. Sampai dari pertigaan tadi yang saya ceritakan yang diputus, yang enggak dikasih ke arah gereja, itu disambung akhirnya. Dibangun melewati TK, melewati gereja sampai lurus ke pemakaman, ke tempat pemakaman. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa pertolongan, penghiburan yang Tuhan nyatakan, kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hamba-hambanya dan bagi jemaatnya. Tanpa disangka-sangka, di awal pelayanan dikirim santet lah, dikirim ular lah, macam-macam tekanan, ya, cemoohan gitu ya. Tetapi puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut melayat ke Bapak waktu itu 2 tahun yang lalu, begitu banyaknya orang yang hadir di ibadah tutup peti. Dan tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan orang-orang yang begitu banyaknya itu mengiringi jenazah Bapak sampai ke desa Krempong. Yang tadi saya ceritakan, kalau jalan kaki itu ditempuh dalam waktu 3 jam. Bisa lebih. Untuk dikuburkan di sana, karena desa Krempong adalah tanah kelahiran dari Bapak. Dan orang tua dari Bapak dikuburkan di sana. Jadi Bapak pengen dikuburkan di sana. Akhirnya dikuburkan di sana. Dan rombongan orang yang begitu banyaknya itu mengikuti, mengiringi. Ada yang sampai truk itu, orang-orang naik truk gitu ya. Itu beberapa kok, ada 3 atau sekian. Belum yang naik mobil pickup, mobil pribadi. Itu sampai ke sana juga. Memberikan penghormatan terakhir. Dan sampai sekarang tidak ada nama buruk yang melekat di dalam diri almarhum Bapak Amos ini. Justru banyak sekali pujian, nama baik yang diberikan kepada Bapak Amos ini.
Jadi selama pelayanan di desa ini begitu banyak tantangan, almarhum tetap setia sampai mati dan tetap berkarya di lingkungannya. Beliau menjadi ketua RT sempat beberapa periode, dan yang waktu itu harus di rumah sakit beberapa bulan, akhirnya beliau mendelegasikan ke orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Beliau tetap mempertahankan nama baik, menjadi kesaksian yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Puji Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan umatnya, hamba-hambanya yang setia kepada Tuhan, yang setia di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan mengulurkan, meletakkan tangan kanannya di atas kita sebagai wujud kasih, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan bagi kita sekalian. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang akan terjadi ke depan sebagai umat Kristen? Jangan kaget, bahkan jangan berkata tidak ketika Tuhan izinkan mungkin penganiayaan itu kita hadapi, kita alami. Jangan takut. Apapun tekanan hidup yang kita sedang hadapi dan akan hadapi, jangan takut. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan mengulurkan tangan kanannya, menolong dan menghibur kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang berjudul Yesus Memegangku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang.
sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu bagi kami dan izinkan kami untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu, melihat kemuliaan-Mu, dan merasakan, mengalami jamahan tangan kanan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh kekuatan penghiburan di dalam kami menghadapi setiap tantangan yang kami hadapi saat ini, maupun tantangan ke depan. Bahkan mungkin jika Tuhan mengizinkan kami menghadapi penganiayaan demi penganiayaan, cemoohan dari banyak orang, tetapi kami mau tetap setia kepada Engkau, Yesus, Sang Pemilik dan Pemberi hidup yang kekal. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, berikan kami pertolongan untuk kami boleh tetap menjalani hidup kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami, berbicara kepada setiap kami, mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.